Halo warga Kristus dan Shalom. Kita akan membahas tentang gerakan karismatik adalah kekristenan palsu menurut Pendeta Stephen Tong. Apakah maksud perkataan beliau sehingga menegur keras gereja-gereja karismatik dan beberapa doktrinnya yang menyimpang? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Beberapa waktu lalu, Pendeta Stephen Tong diundang di sebuah interview di salah satu YouTube channel yang terkenal. Dalam video tersebut, Pendeta Stephen Tong mengeluarkan beberapa statement yang membuat gereja-gereja karismatik merasa gerah. Ada beberapa doktrin karismatik dan sisi gelap dari gereja karismatik yang Pendeta Stephen Tong mengkritik dengan sangat tajam. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Mau jujur kepada Tuhan yang asli. Jujur kepada Tuhan yang asli. Semua orang pikir Tuhan dari agama mereka pasti Tuhan asli. Ya, jadi semua pikir agama mereka pasti benar. Tuhan mereka pasti asli. Saya curiga itu. Ada Tuhan buatan manusia juga. Banyak Tuhan yang memalsu Tuhan asli. Lalu saya menemukan di dalam kitab suci ada 5 hal yang tidak mungkin dipalsukan. Pertama, kebenaran. Kedua, kesucian. Ketiga, keadilan. Keempat, kebajikan. Kelima, cinta kasih yang murni. Kalau ini 5 tidak ada, Salah satu tidak ada. saya tidak percaya ada Tuhan. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu. Ya, Apanya? karena Bagaimana? dia mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah bahasa Greka. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Jadi ala pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu, banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu sekaligus. Jadi kita mesti hati-hati. Gerakan karismatik adalah kekristenan palsu. Pendeta Stephen Tong, seorang tokoh agama yang cukup berpengaruh, pernah melontarkan kritik terhadap gerakan karismatik. Inti dari kritiknya adalah bahwa ia melihat betapa praktik-praktik dalam gerakan karismatik yang menurutnya menyimpang dari Alkitab dan ajaran kekristenan. Beberapa poin utama yang sering kali menjadi dasar kritik Pendeta Stephen Tong terhadap gerakan karismatik. Penekanan lebih pada pengalaman emosi. Menurut Pendeta Stephen Tong, banyak gerakan karismatik terlalu stres pada pengalaman emosional yang bersifat instan dan dramatis, seperti dipenuhi oleh Roh Kudus atau berbahasa roh, tanpa disertai dengan pertumbuhan rohani yang mendalam dan tanpa dasar firman Tuhan. Penafsiran Alkitab yang subjektif. Kritik lain dari Pendeta Stephen Tong yang dilontarkan adalah kecenderungan menafsirkan Alkitab secara subjektif dan emosional, tanpa menggunakan metode penafsiran yang sistematis dan beberapa konteks sejarah dan budaya, atau menggunakan Alkitab untuk kepentingan pribadi. Penekanan pada karunia-karunia roh yang ekstrim. Pendeta Stephen Tong berpendapat bahwa beberapa gerakan karismatik terlalu menekankan pada manifestasi karunia-karunia roh yang bersifat ekstrim atau spektakuler, seperti penyembuhan instan atau nubuatan yang dramatis, sehingga mengabaikan aspek-aspek penting dari kehidupan kekristenan, seperti kasih, pelayanan, dan pertumbuhan karakter. Ketergantungan pada pengalaman pribadi.
Kritik selanjutnya adalah bahwa banyak anggota gerakan karismatik cenderung lebih mengandalkan pengalaman pribadi dan kesaksian daripada otoritas Alkitab. Hal ini dapat menyebabkan munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan palsu. Ini adalah 5 atribut Tuhan yang sejati sebagai standar pengujian menurut Pendeta Stephen Tong. Pertama, kebenaran. Tuhan adalah sumber segala kebenaran. Ajaran atau pengalaman yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab dapat dipastikan berasal dari sumber yang salah atau ajaran yang sesat. Kedua, kesucian. Tuhan adalah maha suci dan tidak berdosa. Segala bentuk penyembahan yang melibatkan praktek-praktek yang tidak suci pasti bukan berasal dari Tuhan. Ketiga, keadilan. Tuhan adalah maha adil dan selalu bertindak adil. Ajaran atau pengalaman yang mengarahkan pada ketidakadilan adalah tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Keempat, kebajikan. Tuhan adalah sumber segala kebajikan. Segala bentuk ajaran atau pengalaman yang membawa dampak buruk atau merusak itu bukan berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, kelima, kasih yang murni. Tuhan adalah kasih. Kasih Tuhan adalah kasih yang murni, tidak mementingkan diri sendiri dan selalu mengutamakan kebaikan orang lain. Bahasa roh di gereja karismatik. Menurut pandangan Pendeta Stephen Tong, banyak gereja karismatik salah dalam menggunakan bahasa roh. Kami pernah membahas bahasa roh, linknya kami taruh di deskripsi. Gereja karismatik terlalu banyak menggunakan bahasa roh. Padahal di dalam ibadah, bahasa roh bertujuan untuk membangun jemaat jika ada yang menafsirkan. Jika tidak ada yang menafsirkan, maka lebih baik menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Dalam kitab Kisah Para Rasul, bahasa roh diberikan untuk penginjilan. Maka bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus adalah bahasa dari daerah tertentu atau negara lain yang bisa dimengerti. Sedangkan gereja karismatik sekarang ini berbahasa roh massal hanya asal bunyi saja. Esensi dari bahasa roh adalah memberitakan Injil dan membangun jemaat dengan bahasa yang dapat dimengerti atau mempunyai karunia tambahan untuk menafsirkan. Jika semua jemaat berbahasa roh di dalam gereja tanpa penafsiran atau tanpa bisa dimengerti, lalu siapa yang diinjili? Atau siapa yang dapat dibangunkan? Sedangkan yang kamu ucapkan saja tidak dimengerti. Can you give me the name of the standard unit of electrical power? What? A watt, correct. The famous comic actor was Mr. Will. Hey? Mr. Will Hay, correct. A legal question now. A man is released from prison because he has received the royal... Pardon? The royal crown, correct. And what were the last words of Ludwig van Beethoven? I'm sorry, I didn't hear that. Yes, they were. Correct. The name of the first Bond film was Dr... Do you know it? No. Dr. No, correct. I want you now to tell me the first two words of the song that goes on. Menjual nama Tuhan untuk keuntungan pribadi. Menjual nama Tuhan merujuk pada tindakan seseorang atau kelompok yang memanfaatkan nama Tuhan, agama, atau kepercayaan untuk meraih keuntungan pribadi, baik itu materi, kekuasaan, atau pengaruh. Tindakan ini diakhiri dengan praktek-praktek keagamaan yang tampak sah, namun sebenarnya menyimpang dari ajaran agama yang benar. Kami pernah membahas tentang praktek menjual nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Linknya kami taruh di deskripsi. Contoh praktek menjual nama Tuhan: menjanjikan kesembuhan instan dengan alasan mendapatkan uang, menggunakan nama Tuhan untuk menarik pengikut, dan memanipulasi jemaat untuk kepentingan pribadi. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. In the name of the Holy Spirit. In the name of... Perlu diingat, tidak semua gereja karismatik sama.
gerakan karismatik adalah gerakan yang sangat luas dan beragam. Tidak semua kelompok atau gereja karismatik memiliki pandangan dan praktek yang sama. Ada banyak gereja karismatik yang mengajarkan doktrin yang benar dan mengajarkan iman Kristen secara sehat dan alkitabiah. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang karismatik adalah kekristenan palsu. Tetap berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.